Halo kawan, kalian tahu nggak sih bagaimana sejarah koperasi di dunia ini? Kalau belum tahu, yuk simak video ini. Di negara Inggris, koperasi pertama kali muncul pada abad ke-19 yang disebabkan oleh adanya revolusi industri, di mana tenaga kerja manusia sudah bisa digantikan oleh tenaga kerja mesin, dan hal itu menyebabkan para masyarakat di Inggris mengalami kesengsaraan. Lalu pada tahun 1844, Charles Howard mendirikan koperasi bersama 28 orang temannya, yang kemudian di tahun 1852, koperasi-koperasi tersebut mengalami perkembangan dengan berdirinya 100 koperasi konsumsi, dan 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1862, koperasi-koperasi tersebut bergabung menjadi satu, menjadi pusat koperasi pembelian atau Cooperative Wholesale Society. Sama seperti negara Inggris, sejarah berdirinya koperasi di Prancis berawal dari revolusi industri yang terjadi di awal abad ke-19 yang menyebabkan kemiskinan bagi para rakyat Prancis. Pada awal abad ke-19 ini, Prancis berhasil mendirikan koperasi yang bergerak di bidang produksi dengan pelopornya yaitu Charles Fourier, Louis Blanc, dan Ferdinand Lassalle. Selanjutnya, di tahun 1855, koperasi di Prancis semakin berkembang dan memiliki gabungan koperasi konsumsi nasional yang berjumlah 476 buah dengan anggotanya yang mencapai 3.460.000 orang serta toko yang berjumlah 9.900 toko. Selanjutnya, ada sejarah berdirinya koperasi di Jerman yang dilatar belakangi dengan kondisi perekonomiannya yang masih bercorak agraris, di mana kehidupan sebagian besar penduduknya memprihatinkan karena mereka hanya sekedar menjadi buruh tani tak berlahan, sedangkan sebagian kecil penduduknya bersifat sebagai bangsawan yang menjadikan buruh tani sebagai budak yang tidak memiliki kebebasan. Melihat kesengsaraan itu, di tahun 1848 muncul pelopor koperasi yaitu Frederick William Raffayette dan Herman Schultz Delitzsch yang mendirikan koperasi kredit dengan pertimbangan dan atas latar belakang yang berbeda. Raffayette mendirikan koperasi yang mengutamakan kehidupan petani, sedangkan Schultz mendirikan koperasi yang mengutamakan kehidupan para penjual dan pengusaha kecil. Tahukah kamu, dalam perkembangan koperasi, Denmark mengalami masalah kepemilikan tanah yang luas oleh para tuan tanah, yang menyebabkan petani kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam mengatasi masalah ini, dibentuklah perkumpulan tanah kerajaan Denmark yang memperjuangkan pembagian tanah kepada petani. Pada tahun 1814, terdapat Undang-Undang Wajib Belajar yang menjadi langkah penting dalam meningkatkan pendidikan moral di kalangan petani, yang berujung pada pendirian sekolah tinggi rakyat atau Folkhögskola. Di Swedia terdapat Swedish Cooperative Center, sebuah federasi nasional yang mewakili koperasi besar dan sektor lainnya. Albin Johansson merupakan seorang pionir koperasi di Swedia yang merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan koperasi di Swedia yang tidak hanya aktif sebagai anggota koperasi, tetapi juga sebagai pejabat pemerintah yang berperan dalam mendukung pertumbuhan koperasi. Pada tahun 1911, koperasi berhasil mengalahkan dominasi perusahaan besar yang sebelumnya menentukan harga margarin. Pada tahun 1962, Swedia juga berhasil menghancurkan monopoli dalam penjualan tepung terigu yang dipegang oleh perusahaan swasta. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kesadaran anggota koperasi dan upaya keras pengurus koperasi. Dengan dukungan pemerintah dan kerjasama yang kuat, koperasi di Swedia menjadi kekuatan ekonomi yang dapat bersaing dan bahkan mengalahkan perusahaan-perusahaan besar. Koperasi di Amerika Serikat awalnya menghadapi banyak tantangan meskipun dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Rochdale yang diadopsi dari model koperasi Inggris. Antara tahun 1863 hingga 1869, lebih dari 2.600 koperasi didirikan, namun sekitar 57% diantaranya mengalami kegagalan.
Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi yang baru diperkenalkan di Amerika pada tahun 1860. Akibatnya, pertumbuhan pesat koperasi baru mulai terasa sekitar tahun 1880 ketika prinsip-prinsip tersebut lebih matang diterapkan. Pada tahun 1908, salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan koperasi di Amerika Serikat, yaitu ketika Presiden Theodore Roosevelt menekankan pentingnya kerjasama di antara para petani dalam upaya memajukan sektor pertanian. Dia mengusulkan bahwa petani harus bekerja secara efektif untuk meningkatkan usaha mereka demi kepentingan bersama. Pada tahun 1913, utusan dari Amerika Serikat dikirim ke Eropa untuk mempelajari model koperasi pertanian di sana, termasuk aspek permodalan, sistem produksi, dan kehidupan pedesaan yang dikelola oleh koperasi. Pada tahun 1933 hingga 1940, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi global yang menyebabkan anjloknya harga-harga produk pertanian. Koperasi pertanian di Amerika mengambil langkah proaktif dengan memperkuat organisasi mereka untuk membantu petani mengatasi dampak krisis. Koperasi pertanian yang kuat ini terus berkembang, dan berbagai jenis koperasi lainnya juga mulai tumbuh di Amerika Serikat seiring waktu. Di Amerika Serikat terdapat perkumpulan simpan pinjam yang dikenal dengan nama Credit Union. Credit Union yang bertujuan membantu anggotanya dengan menyediakan akses keuangan yang lebih adil dan terjangkau. Salah satu penganjur utama berdirinya Credit Union adalah Alphonse Desjardins. Ia memulai gerakan simpan pinjam dengan mendirikan bank rakyat pada tahun 1900 di Lévis, Quebec, Kanada. Tujuan utamanya adalah mendorong kebiasaan menabung di kalangan petani dan pekerja agar mereka dapat meminjam uang dari simpanan kolektif anggota lain yang membutuhkan. Bagaimana sih perkembangan sejarah koperasi di Jepang? Nah, sejarah koperasi di Jepang dimulai pada tahun 1900 yang mana berdiri koperasi kerajinan dan pertanian dengan model Karokel. Nah, pada saat itu, perekonomian uang mulai dikenal masyarakat pedalaman Jepang. Kemudian tahun 1920, Jepang sedang membangun dan mengembangkan industri. Nah, koperasi benar-benar berfungsi sebagai tulang punggung untuk pembangunan pertanian untuk menunjang industrialisasi. Nah, pada tahun 1930, koperasi di Jepang mengalami kemajuan pada krisis ekonomi yang mana pada saat itu melanda dunia pada tahun 1933 sampai 1940. Kemudian pada tahun 1947 terbentuk Undang-Undang Koperasi Pertanian yang mana undang-undang ini berkembang hingga sekarang. Nah, dalam undang-undang tersebut berisi bahwa semua petani adalah anggota koperasi. Lalu, bagaimana perkembangan koperasi di Korea? Nah, perkembangan koperasi di Korea, khususnya koperasi pedesaan, dimulai pada awal abad ke-20. Koperasi kredit pedesaan misalnya sudah dimulai dikenal pada tahun 1907. Koperasi ini didirikan oleh rakyat untuk membantu petani yang membutuhkan uang untuk membiayai usaha pertaniannya. Sedangkan koperasi kerajinan dan koperasi pertanian baru mulai diorganisir pada tahun 1936. Kedua koperasi ini mendapat perlindungan dari pemerintah. Pada tahun 1956, koperasi kredit pedesaan diorganisir oleh pemerintah Korea menjadi Bank Pertanian Korea. Namun, pada tahun 1957, koperasi pertanian melebarkan sayapnya dalam kegiatan simpan pinjam. Dalam koperasi, ada dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani, yakni Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian. Kemudian, pada tahun 1961, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional atau National Agricultural Cooperative Federation, disingkat NACF. NACF bekerja atas dasar prinsip-prinsip koperasi modern dan melakukan kegiatan atas dasar serba usaha, multi-purpose. NACF bertugas mengembangkan sektor pertanian, meningkatkan peranan ekonomi dan sosial petani, serta menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan budaya rakyat.
Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, NACF menyelenggarakan usaha-usaha pembinaan koperasi pertanian, menyelenggarakan pasar dan pusat-pusat penjualan hasil pertanian di pusat-pusat kota besar di seluruh Korea Selatan, usaha kredit dan perbankan, ekspor-impor barang kebutuhan rakyat banyak, pemasaran hasil pertanian, menyediakan mesin-mesin hasil pertanian asuransi, serta kerjasama internasional dengan koperasi di seluruh dunia. Lalu, bagaimana sejarah perkembangan koperasi di Indonesia? Nah, koperasi di Indonesia berakar dari budaya kekeluargaan dan gotong royong yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Kebiasaan seperti arisan, paketan, dan subak merupakan bentuk kegiatan pra-koperasi yang masih ditemukan di berbagai daerah. Seiring dengan munculnya revolusi industri di abad ke-18, kapitalisme yang berpusat pada keuntungan pribadi mulai menguasai ekonomi dunia, menciptakan kemiskinan di kalangan masyarakat lemah. Di Indonesia, koperasi mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda atau bangsa Eropa dan Jepang. Ketika masyarakat mengalami penderitaan akibat eksploitasi ekonomi oleh penjajah, keserakahan pedagang-pedagang Eropa pada abad 18 ingin mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dan ingin menguasai mata rantai perdagangan. Sehingga terjadilah penindasan oleh pedagang-pedagang bangsa Eropa. Koperasi menjadi upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sejarah koperasi di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan masa Orde Baru hingga sekarang. Pada masa penjajahan Belanda, Raden Arya Wiratmaja, seorang patih di Purwokerto, mempelopori berdirinya sebuah bank yang bertujuan menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh lintah darat. Usaha ini mendapat keuntungan residen Purwokerto Esborg, badan usaha yang dipilih untuk bank yang diberi nama Bank Penolong dan Tabungan, yaitu koperasi. Nah, pada tahun 1898, atas bantuan Esborg dan De Wolf van Westerode, jangkauan pelayanan bank diperluas ke sektor pertanian, yaitu meniru pola koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman pada saat Raiffeisen. Karena masyarakat yang hidup di alam penjajahan tidak boleh berkembang terlalu jauh, maka upaya yang ditempuh pemerintah kolonial Belanda ialah merintangi perkembangan yang dirintis oleh Raden Arya Wiratmaja dengan mendirikan Algemeen Volkskreditbank atau Bank BRI. Selain itu, Belanda juga mendirikan Rumah Gadai, Bank Desa, dan Lumbung Desa. Kemudian pada tahun 1908, Raden Sutomo melalui Budi Utomo berusaha mengembangkan koperasi rumah tangga, tetapi kurang berhasil karena dukungan dari masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi masih sangat rendah. Kemudian sekitar tahun 1913, Syarikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Syarikat Islam mempelopori berdirinya beberapa jenis koperasi industri kecil dan kerajinan. Namun juga tidak bisa bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi pada waktu itu. Adapun hambatan formal dari pemerintah Belanda adalah diterapkannya Peraturan Koperasi Nomor 431 Tahun 1915, di mana persyaratan administrasi yang menyangkut masalah perizinan, pembiayaan, dan masalah-masalah teknis pendirian dan kegiatan usaha koperasi dibuat sangat berat. Selain itu, perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Study Club atau sebuah kelompok pada tahun 1928 yang mana merupakan kelompok intelektual Indonesia sangat menyadari peranan koperasi sebagai salah satu alat perjuangan bangsa. Pada tahun 1939, koperasi di Indonesia tumbuh pesat mencapai 1.712 buah dan terdaftar sebanyak 1.172 buah dengan anggota sekitar 14.134 orang. Pada zaman Jepang, usaha-usaha koperasi disesuaikan dengan asas-asas kemiliteran. Perkumpulan koperasi yang berdiri berdasarkan peraturan Belanda harus mendapatkan persetujuan ulang dari Sucokan. Pada zaman ini dikembangkan model koperasi yang disebut kumiai dengan propaganda meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi itu hanya merupakan siasat untuk memenuhi kepentingan perang.
Fungsi koperasi dalam periode ini benar-benar sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kepentingan perang Jepang dan bukan untuk kepentingan rakyat. Perkembangan koperasi di Indonesia seharusnya sejalan dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada awalnya, dukungan masyarakat terhadap koperasi cukup kuat berkat kerja jawatan koperasi. Namun, setelah diterapkannya sistem demokrasi liberal, perkembangan koperasi mengalami kesulitan dan menjadi tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil setelah dikeluarkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 diatur berdasarkan UUD 1950, namun digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 1959. Pada tahun 1965, Peraturan Presiden tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965, yang mengakibatkan kemunduran bagi koperasi, termasuk kesulitan untuk menjadi anggota koperasi tanpa afiliasi politik tertentu. Pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 dan juga memberlakukan rehabilitasi koperasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 terpaksa membubarkan diri. Anggota koperasi pada Pelita 1 berjumlah 2,5 juta dan pada Pelita 5 meningkat menjadi 19 juta. Dengan volume usaha meningkat dari 88,5 miliar menjadi 4,9 triliun. Sehubung dengan tantangan pada PJP 2 di mana telah terjadi globalisasi ekonomi, AFTA 2003 dan AFH. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi mulai berkembang kembali. Salah satunya adalah pengembangan KUD Inpres Nomor 4 Tahun 1984. Dalam menghadapi tantangan tersebut, maka pemerintah mengambil langkah mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian, maka terjadi perubahan signifikan dalam pergerakan koperasi Indonesia, serta pergerakan koperasi yang lebih luas karena dianggap sama dengan badan usaha lain. Namun, secara umum koperasi masih tetap kalah dengan badan usaha lainnya, karena masih adanya proteksi dari pemerintah. Contohnya, dalam satu desa hanya boleh ada satu usaha koperasi, yaitu Koperasi Unit Desa atau KUD. Dalam persoalan tersebut, pemerintah mengambil langkah dengan mencabut Inpres Nomor 4 Tahun 1984 dan mengganti dengan Inpres No. 18 Tahun 1998 tentang pengembangan koperasi, sehingga KUD sebagai satu-satunya koperasi menjadi gugur, sehingga kesempatan dibuka seluas-luasnya untuk mengelola koperasi tanpa batasan wilayah.